Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Kakak Adra mau ajak kalian untuk nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh beribadah pada hari Minggu. Ya Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama 1 minggu ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memberikan persembahan, ya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Sanjung Kau di Tempat Tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau adalah Tuhan Yesus kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu, Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Adik-adik, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya dan siapkan hati dan pikiran adik-adik. Dadah, selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya kakak harap semuanya sehat-sehat di rumah dan selalu jaga kesehatan buat adik-adik sekalian. Kita akan masuk ke dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum mendengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini Kau boleh jadikan kami, Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan, Allah juga memberikan kami untuk dapat kesegaran baru, kesehatan baru. Kau melindungi kami selama 1 minggu yang lalu dalam aktivitas kami, Allah memberkati kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah memberkati untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga Allah memberkati untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya sama adik-adik. Di sini pasti adik-adik sekalian pernah lihat gedung-gedung yang bertingkat ya, gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung pencakar langit namanya. Nah, itu siapa yang menciptakan adik-adik? Siapa yang membuat? Ya betul, itu adalah ciptaan atau buatan dari manusia. Kenapa manusia bisa membuat gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu? Ya, karena Tuhan memberikan akal atau Tuhan memberikan pikiran, Tuhan memberikan kecerdasan kepada umat manusia, sehingga manusia bisa berpikir melebihi makhluk hidup yang lainnya. Nah, ternyata adik-adik, dari zaman dahulu kala manusia memang sudah diciptakan Tuhan istimewa. Jadi manusia bisa berpikir dengan akal mereka, dengan pikiran mereka. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 12, dilanjut Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, pada waktu itu ingat ya, minggu lalu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh dipilih oleh Tuhan karena dia hidup taat kepada firman Tuhan. Jadi dari Nabi Nuh inilah, dari keturunannya lahir anak manusia atau generasi manusia yang baru. Tahun demi tahun berlalu dan sudah puluhan tahun Nabi Nuh ini punya banyak sekali cucu adik-adik. Nah, pada waktu itu ada satu orang dari keturunan Nabi Nuh namanya Bapak Nimrod. Nah, Bapak Nimrod ini dia adalah gagah dan perkasa. Kita lihat yuk di ayat yang dari pasal Kejadian pasal 10 ayat yang ke-8. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Nimrod ini dibilang bahwa dia adalah gagah perkasa. Nah, dari sinilah umat manusia akhirnya tidak tinggal di pegunungan Ararat aja. Mereka akhirnya berkelana adik-adik, meninggalkan pegunungan Ararat. Nah, ketika mereka berkelana, mereka membangun kota-kota adik-adik, kota-kota kecil. Nah, setelah kota-kota kecil, mereka semakin lama semakin
pintar adik-adik, semakin ingin membangun kota-kota yang lebih besar daripada yang sebelumnya mereka sudah buat. Nah, hari demi hari, tahun demi tahun, mereka akhirnya membangun kota-kota yang sangat besar, dan satu ketika mereka tidak puas dengan kota-kota besar yang sudah mereka ciptakan. Mereka bilang begini kepada satu dengan yang lainnya, baiklah kita menciptakan satu gedung yang sangat tinggi yang atapnya mencapai sampai dengan langit. Nah, kita lihat yuk di pasal yang pasal 11 ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama ya. Kakak bacakan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya mencapai atau sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, pada zaman itu manusia sudah berencana untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit supaya mereka bisa menetap di situ, mereka bisa tinggal di situ bersama-sama selama-lamanya. Nah, adik-adik, kira-kira apa sikap Tuhan terhadap perbuatan manusia atau rencana manusia tersebut? Kita lihat ayat selanjutnya ya. Kita baca di pasal 11 ayat 5. Kakak bacakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lalu ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, adik-adik, ingat ketika umat manusia pada waktu itu tidak bertanya kepada Tuhan, tidak minta pertolongan Tuhan, mereka mengandalkan apa? Pemikirannya sendiri, dan mereka menjadi makhluk yang sombong, manusia yang begitu sombong karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan tadi yang kakak bacakan? Nah, Tuhan menghukum mereka dengan cara apa? Tuhan membeda-bedakan bahasa mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bagian di bumi ini. Jadi satu dengan yang lainnya mereka nggak tahu bahasa apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi adik-adik, misalnya adik-adik bicara dengan bahasa Indonesia, namun ada teman adik-adik yang bicaranya dengan bahasa Afrika misalnya. Nah, itu kan adik-adik nggak ngerti ya mereka ngomong apa. Begitupun dengan teman adik-adik yang mendengarkan adik-adik ngomong bahasa Indonesia. Nah, begitulah terjadinya karena Tuhan tidak suka kepada manusia pada waktu itu karena manusia sombong. Nah, adik-adik tahu nggak menara pada waktu itu dinamakan apa? Kita lihat lagi ya. Di pasal 11 ayatnya yang ke-9 kakak bacakan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, nama menara itu disebut Menara Babel adik-adik, karena disitulah Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh penjuru bumi, dan Tuhan membeda-bedakan bahasa manusia masing-masing itu. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat firman Tuhan dan cerita firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, kita tidak boleh sombong. Misalnya kalau adik-adik sudah bisa baca, sudah bisa menulis, sudah bisa pintar, sudah bisa berhitung, sudah bisa semuanya yang adik-adik sudah bisa, itu adalah pemberian dari Tuhan. Ingat, kepintaran kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, itu semua dari Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik dapat nilai bagus, dapat nilai yang tinggi, jangan lupa untuk bersyukur sama Tuhan, karena itu adalah pemberian dari Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kita untuk kita semua bisa menjadi pintar seperti adik-adik sekarang ya. Dan yang kedua, selalu taat kepada firman Tuhan. Contohnya, kalau misalnya adik-adik mau ngapain, apapun yang adik-adik lakukan,
adik-adik harus bertanya sama Tuhan. Jadi misalnya adik-adik mau belajar, adik-adik mau sekolah, adik-adik mau makan, adik-adik mau apapun, segala aktivitas adik-adik harus bertanya sama Tuhan, harus berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jangan seperti keturunan Nuh yang pada waktu itu membangun menara tapi tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak suka kepada manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalnya diambil dari Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Kita ambil bagian A saja. Kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sekali lagi, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Kita mau bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan yang ada. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di dalam sekolah minggu. Allah memberkati kami tidak menjadi pribadi yang sombong. Ketika kami bisa melakukan segala sesuatu, kiranya kami ingat bahwa itu adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan, pertolongan yang berasal dari Tuhan. Allah memberkati kami, Allah memberikan kami kecerdasan, dan kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kami lakukan sehingga kami dapat berhasil. Kiranya Allah memberkati untuk adik-adik dalam sekolah, dalam mereka belajar Tuhan di rumah. Kiranya Allah memberikan kepintaran, kecerdasan Tuhan untuk adik-adik boleh terus Tuhan mengetahui segala pelajaran, mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Dan Allah memberkati, Allah juga menolong untuk adik-adik kiranya tiap-tiap hari boleh taat akan firman Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan ketika melakukan segala sesuatunya. Kiranya Allah memberkati adik-adik semua Tuhan, kiranya mereka diberikan pertumbuhan iman, pembaharuan hidup tiap-tiap hari, sehingga mereka boleh mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus tiap-tiap harinya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.